Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan mayyatan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Al-ayah. Ikhwata fillah, segala puji bagi Allah yang telah kembali dengan kehadiratnya, rahmat, hidayah, dan juga inayahnya kita bertemu lagi di bulan November ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Mau bawa nasi buat Alis? Tuh. Bawa nasi buat Alis. Insya Allah kita kembali tawamkan ya. Dan pada hari-hari ini sudah memasuki musim hujan. Tentunya semoga Allah pula memberikan terus kepada kita kesehatan dan juga kekuatan, serta terus dikuatkan pula yang paling pentingnya keimanan dan keislaman. Dan kita teruskan lagi mengenai hadis di bab 2 kitab Tauhid tentang bagaimana bawa masuk surga tanpa hisab. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana tafsir perkata. Nah, sekarang bagaimana makna hadis secara global. Jadi kisahnya itu adalah bagaimana Husain bin Abdurrahman menceritakan pembicaraannya ya, yang terjadi di majelis Said bin Jubair berkenaan dengan bintang jatuh semalam. Husain mengabarkan kepada mereka bahwa ia melihat jatuhnya bintang tersebut. Karena itu dia dalam keadaan tidak tidur. Karena khawatir bila disangka oleh orang-orang yang hadir bahwa ia melihat bintang itu sedang dia mengerjakan sholat. Ia berusaha menghilangkan sangkaan tersebut, yaitu beribadah dengan sesuatu yang tidak ia lakukan, seperti kebiasaan salaf yang sangat bersemangat untuk ikhlas. Maka Husain menyebutkan sebab sebenarnya yang ia tidak tidur pada malam itu, yaitu karena ia terkena sengatan kalajengking. Kemudian pembicaraan berpindah kepada usaha
yang ia lakukan untuk mengobati sengatan tersebut. Maka Husain mengabarkan bahwa dirinya mengobati hal itu dengan ruqyah. Said pun bertanya, dalil apa ya yang mendasari perbuatan itu ya? Maksudnya dengan ruqyah ya. Maka hadisnya dari Rasulullah tentang pembolehan ruqyah. Dan dia membenarkan hadis itu ya. Membenarkan amal itu dengan dalil. Kemudian Said menyebutkan keadaan yang lebih baik daripada perbuatan Husain, yaitu keadaan yang meningkat ke arah kesempurnaan pelaksanaan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara makruh meski perkara tersebut diperlukan oleh seorang sebagai sikap tawakal kepada Allah, sebagaimana keadaan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab yang Rasulullah menyifati mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ruqyah dan pengobatan kai sebagai realisasi tauhid dengan mengambil sebab yang lebih kuat, yaitu bertawakal kepada Allah dan tidak meminta untuk diruqyah atau lebih dari itu kepada seorang pun. Itu ya. Jadi itu singkatnya ya. Bagaimana secara global bisa dipahami ya hadis itu ya. Nah, maka kita akan jelaskan bagaimana apa yang bisa diambil pelajarannya ya. Nah, beberapa sudah saya jelaskan ya. Nah, sedikit mungkin tentang keikhlasan ya. Luar biasa keikhlasan itu ya. Karenanya bagaimana diibaratkan tuh ya, semut hitam tuh ya, semut hitam udah dijelaskan tuh ya, di batu yang hitam di waktu yang gelap dan nggak akan kelihatan tuh ya itu. Kalau saat itu semutnya di mana, bagaimana nggak akan kelihatan tuh ya. Nah, begitu pula diantaranya keikhlasannya, bahwa keikhlasan itu letaknya di hati dan bagaimana adanya keutamaan untuk mengajarkan keikhlasan dalam setiap ibadah ya. Nanti kalau lebih lanjut bisa diterangkan ya insyaallah tentang keikhlasan ya. Dan bagaimana semangatnya para salafus sholih ya dalam masalah keikhlasan ya. Tidak seperti zaman sekarang tuh ya, bagaimana ibadah itu ditampakkan ya, ya seakan-akan kalau dia tidak update ya ibadahnya itu asa kurang gitu lah gitu. Sekarang kalau nggak update di media sosial apalagi ya gitu. Nah, itu. Terkadang terlintas ya di diri kita ya bahwa amal ibadah kita tuh ya saat itu rasa kurang kalau nggak diketahui oleh orang lain tuh ya gitu. Pastilah gitu.
Tidak dari ya Iya. Asa gimana gitu kalau orang lain nggak tahu tuh ya. Asa kurang, asa ingin gitu ya. ingin dilihat Pak Ustadz tuh Ya, atau asa ingin misalnya kebaikannya itu dikenang lah. orang lain. Ya, dikenang, dibicarakan gitu ya. Biasanya ingin rasa-rasanya terus dibicarakan tuh ya jasanya. Padahal salah satu amalan yang luar biasa adalah keikhlasan ya. Ya. Dan kita tahu kisah Uwais ya, Al-Qarni, sudah tahu semua ya, ada terkenal ya, mungkin ini mah hanya sebagai bahan pengingat aja ya. Nah itu beliau begitu ikhlasnya ya, ikhlas dia membantu orang tuanya sampai orang tuanya benar-benar uzur ya, bahkan dia ibadahkan ke tanah suci ya. Nah, itu bagaimana akhlak Uwais ya. Ya mungkin di dunia itu nggak disebut-sebut, di dunia nggak disebut-sebut ya. Tapi dia terkenal di langit ya, terkenal di langit, dan para malaikat menyebutnya. Di dunia ya dia biasa-biasa aja, orang yang hitam ya. Tapi bagaimana di langit benar-benar jadi bahan pembicaraan. Dan setelah meninggalnya juga Uwais Al-Qarni, kita selalu mengisahkannya juga ya. Mengisahkan bagaimana kebaikan-kebaikan beliau ya. Bagaimana bakti beliau pada orang tuanya itu luar biasa. Dan apakah Uwais Al-Qarni butuh untuk disebarkan amalannya? Tidak, ya tidak demikian tuh ya. Apalagi ya tidak ada medsos, karena boro-boro medsos tuh ya. Zaman dulu Zaman dulu. mulut ke mulut Iya. Namun itulah semangatnya para salafus salih. Amalannya rahasia, tidak diketahui ya oleh penduduk dunia, tapi penduduk langit benar-benar terkenal gitulah. Kalau sekarang mah sakumaha gitu ya, kalau tidak terkenal ya, mencari kemasyhuran tuh ya gitu. Bahkan jangankan para artis tuh ya, ya para alim juga mencari ketenaran tuh ya gitu. Nah itu orang baru belajar sedikit aja, belajar hadis atau baru menghafal sedikit hadis, orang asa nggak tenar kalau nggak dia khutbah Jumat ya. Atau kalau dia nggak ceramah ya, asa nggak tenar gitu. Nah itu, nah, ini harusnya penyakit-penyakit yang dihilangkan. Dan rasa seperti itu, ingin kelihatan orang, ingin disebut orang, harus diabaikan. Jangan sampai terus kita pikirkan tuh ya, hingga akhirnya seolah-olah jasa kita ingin atau kerja keras kita ingin benar-benar ini ya, diketahui atau dibicarakan dan sebagainya. Nah itu dari salah seorang tabiin juga banyak ya. Nah selain kisah Uwais ya,
atau bin Robah ya, kalau salah ya namanya, itu juga pernah saya jelaskan ya, bagaimana keikhlasannya juga, atau bin Abi Robah ya, dan yang lainnya ya. Nah itu orang-orang yang luar biasa keikhlasannya. Bahkan bagaimana rasa syukur mereka, rasa kesabaran mereka luar biasa dari salafus saleh ya. Nah ini juga sebuah hal yang patut dicontoh dari Husain bin Abdurrahman. Ibadah Iya. yang diketahui orang lain gitu lah ya. Iya. Jadi dia menghilangkan sangkaan agar dia beribadah, tapi dia ingin beribadah itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah sehingga tentunya inilah perbuatan yang tentu akan menjemput ridho Allah ya. Kalau kita lihat bagaimana para salaf ya, kita ya amalannya jauh gitulah gitu, nggak ada bandingannya lah gitu. Kalau membicarakan masalah keikhlasan ya sejauh gitu, benar-benar kita rendah gitu daripada mereka. Bahkan siapa itu, Abdurrahman bin Auf ya, kalau engkau bandingkan ya sedekahnya atau infaknya sebesar gunung Uhud, maka engkau tidak akan bisa mencapainya, tidak akan bisa. Luar biasa. Ya sedangkan kita siapa gitu ya, where I am gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya, where I am gitu. Nah ini yang benar-benar kalau kembali bicara tentang sahabat ya, miris lah gitu, perih lah hati ini gitu. Sedangkan kita masih berlumur dengan dosa ya. Iya. Tidak lepas hari kita dengan gibah orang lain ya, insya Allah ya. Dan terkadang tidak lepas hari kita kecuali dengan melupakan jasa orang lain ya, jasa mungkin jasa pasangan kita dari suami atau istri ya, kadang lupa, atau kebaikan dari seorang anak ya kadang lupa, dari sahabat kita lupa kita. Nah ini kalau kita bandingkan dengan para sahabat yang ada apa-apanya. Iya. Ya. Lalu buat apa kita juga merasa suci ya gitu. Fala tuzakku anfusakum gitu kan. Janganlah engkau merasa dirimu suci ya, bersih gitu ya, seakan-akan lebih soleh, lebih hebat daripada orang lain tuh ya. Wah itu lebih pintar, lebih banyak hafalan, lebih mudah hafalannya gitu. Dosa lainnya gitu ya. Nah ini kembali kita bicara tentang sahabat, luar biasa ya amalannya ya. Kemudian juga bagaimana ketika dalam sebuah masalah
faruddu ilallahi war rasul ya. Apapun masalahnya ya, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana Husain bin Abdurrahman tetap bersikukuh karena emang dia tahunya dalil itu gitu ya, tahunya dalil yang demikian tentang bolehnya ruqyah, maka tentunya beliau ingin ruqyah gitu. Dan tentunya kalau kita punya masalah apapun, kembali pada Allah dan Rasulnya. Apapun masalah yang kita alami, apapun masalah yang mendera kita, apapun masalah yang kita derita, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan yang terbaik kecuali bertawakal pada Allah nantinya. Itu saya jelaskan juga ya tentang tawakal. Insyaallah ya. Karena tentunya Al-Quran dan Sunnah ini sudah benar-benar bimbingan yang luar biasa. Setiap halnya itu sudah diterangkan dalam Al-Quran ya. Tidak ada yang terlewat ya. Setiap ilmunya sudah diterangkan. Bahkan banyak para ilmuwan yang benar-benar perintih dirinya karena membaca Al-Quran ya. Benar-benar tersentuh, tapi jadi kita nggak pernah gitu ya tersentuh dengan Al-Quran. Biasa-biasa we baca Quran teh ya, asa gitu we gitu, baca-baca kadang hanya membaguskan dari segi lagamnya, bagusnya ya, azan, baca Quran, sholat biasa-biasa we gitu, nggak ada pengaruhnya gitu. Kadang hanya membaguskan dari segi selain lagam tuh ya, bacaan ya, gerakan tuh ya asa dibagus-bagusin di hadapan orang lain tuh ya, dibagus-bagusin cara wudunya asa wah gitu ya di hadapan ustadz lah gitu supaya wudu-wudunya itu asa bagus lah gitu. Nah, tukang bubur alumni suka dia diguling tadi di paripurna sasak nya Dimas diguling Di paling mana? paripurna sasak Ini. ya Berkah cita ya. Semoga Allah menerima iman dan Islamnya. Kembali lagi tadi seputar keikhlasannya, kemudian juga mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi nggak ada yang terlewat ya. Apapun yang sudah kita alami, yang kita derita, masalah apapun, udah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita cari jalan keluar. Semua jalan keluar itu ada dalam Al-Quran ya. Nggak ada yang terlewat sedikit pun. Dan siapa lagi yang memahami tangisan kita, derita kita ya, Ya Allah. hanya Allah saja gitu ya, hanya Allah saja. Dan yang mencontohnya itu siapa? Nabi Muhammad, contoh yang terbaik ya, suatu nasanah. Ini yang luar biasa tentunya buat kita. Jangan sampai hanya kembali lagi ya, pada si fulan, kita curhat saja. Kadang curhat ya tidak bermanfaat apapun dari sisi yang gimana gitu ya. Sudah curhat ternyata ya begitu-begitu aja ya, curhat itu. Atau pula terkadang pekerjaan kita ya tidak memberi nilai sedikit pun lah pekerjaan kita. Ya kalau masalah ekonomi, masalah sosial itu kecil di hadapan Allah, itu kecil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak seberapa masalah ekonomi yang kita alami saat ini.
Bayangkan kalau para sahabat begitu gigihnya mereka, begitu luar biasa tawakal mereka, perendahan diri mereka ya. Walaupun mereka merasa dan mereka tahu mereka kekurangan, tapi mereka luar biasa ibadah. Nah kita terkadang ya tidak ada pengaruhnya ibadah gitu ya, anggaran gitu ya. Kualitas akhlak anggaran seperti itu ya gitu. Bahkan ya kita jarang introspeksi terhadap diri kita sampai mana kekurangan kita ya. Yang terjadi ya kita selalu menyalahkan orang lain. Nah itu gara-gara dia. iya, gara-gara dia, gara-gara si Anu, gara-gara kamu dan sebagainya. Jadi kenapa kita tidak berpikir atas diri kita sendiri ya, mungkin kesalahan kita juga ya, dan introspeksi terhadap diri kita juga. Nah, ini tentunya hadirkan ya sifat-sifat yang bahwa diri kita itu ya memang manusia tidak sempurna ya, dan pasti melakukan kesalahan, dan wajib bagi kita untuk memperbaiki diri kita ya. Dan setiap orang ada kesalahan ya. Jangan sampai ya saat itu pula menyesal ya, penyesalan kita di akhir hayat kita atau nanti di akhirat ya. Ini sangat dalam kalau kita terus mengkaji dan mengkaji. Dan juga nilai yang bisa kita ambil nih. Ketika seseorang menasehati orang lain itu, bagaimana cara yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair ya. Ya, beliau caranya itu tidak, oh kamu salah ya, kamu keliru gitu ya, kamu sudah melakukan perbuatan ini, tidak. Tapi beliau mengatakan ini lebih baiknya seperti ini. Nah seperti itu caranya, seperti itu kalau menasihati orang lain itu baiknya seperti ini ada yang lebih baik ya seperti ini. Itu cara nasihati ya gitu. Bukan disalahkan, disebutkan kesalahannya apalagi di depan publik ya. Insya Allah. Tapi Sa'id bin Jubair nasihatinya dengan bijak ya. Nasihati Husain dengan mengarahkan inilah ada yang lebih baik, yaitu apa? Beliau mengisahkan dan beliau menjelaskan sabda Nabi tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Zaman Nabi Adam sampai sekarang gitu, sampai akhir zaman. Enggak, ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad aja yang 70.000. Kalau umat-umat Nabi-Nabi dulu enggak? Enggak, yang ini aja yang dimaksud. Sekarang alhamdulillah tinggal berusahanya. Iya, jadi umat Nabi Muhammad ya itu amalannya kan demikian ya, sehingga kemuliaan seorang mukmin kembali lagi kita ulang tidak memerlukan bantuan orang lain ya. Tapi bagaimana ia bertawakal kepada Allah. Pantesan Karena dia merasa butuh kepada Allah. Hakikatnya kita sholat ya, kita beramal, baik beramal sosial, beramal ibadah, tetap bahwa itu kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. kalau nggak butuh. Iya. Terus juga bagaimana selain itu pula hakikatnya
rasa tawakal itu adalah sifat seorang mukmin yang pasti ciri penghuni surga. Ya, mungkin kalau terbesit di hati kita atau jiwa kita, terkadang ketika kita gagal dalam melaksanakan sesuatu, maka kita merasa sakit atau bagaimana ya. Risula. Siapa yang risula kayaknya ada. Iya, Menyalahkan Allah. iya itu apalagi itu ya. Misalnya ketika keluar dari pekerjaan atau di PHK, ngerasa gagal atau gimana. Tapi Allah selalu memberikan jalan keluar. Pasti Tidak akan menyia-nyiakan hambanya. dikasih rezeki. Iya. Apalagi hambanya yang benar-benar berusaha ya, berupaya, dan apalagi dia seorang pendakwah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan seperti yang saya pernah kisahkan juga, Imam Al-Asma'i ya, itu sudah saya kisahkan ya. Apalagi dia dihujat oleh seorang penjual, ya kalau di kita ya penjual toko gitu. Tapi dengan dia gigihnya menuntut ilmu, terus mencari ilmu, hingga ia jadi mufti di zaman Imam Malik, luar biasa. Ya, apakah dia spesial pun punya dia dapat ketika menuntut ilmu? Ya enggak gitu ya. Dia menuntut ilmu tidak harapan balasan gitu ya gitu. Apakah dengan menuntut ilmu dia dapat harta, modal, atau jodoh gitu ya. Atau juga menuntut ilmu dia dapat segalanya dari dunia? Enggak ya. Justru bagaimana terus beliau ikhlas menuntut ilmu, istiqomah, dan pada saatnya Allah angkat dengan rasa tawakalnya itu juga. Nah, ini luar biasa ya. Sehingga tentunya kalau kita keadaan apapun tuh ya, keadaan yang bisa jadi sempit ya, tidak boleh kita patah arang, putus asa, tidak boleh. Dari sebelah ya. Gara-gara. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan, kembalikan kepada Allah. Ya. Seseorang yang maju, seorang yang bagus bisnisnya, dia mempunyai teman sejawat, dia punya partner yang hebat, dia punya jaringan, dia punya channel, punya link yang bagus ya. Suatu saat juga dia akan jatuh ya, pasti akan jatuh saatnya gitu. Apakah dengan penyakit ya, apakah dengan adanya pengkhianat dari teman dia atau dari partner dia, atau apapun itu, Allah yang bolak-balikan hati. Sehingga tentunya apapun kebaikannya kembalikan kepada Allah ya. Nah, disinilah bagaimana kita hadirkan sifat tawakal. Tawakal ala Allah. Ya, tawakal sama tawadu saminya. Tawadu mah rendah hati. Oh, rendah hati. Ya, tawadu mah lawannya takabur. Melawan takabur. Ya, sombong. Kalau tawakal berserah diri. Berserah diri. Ya, berserah diri pasrah. Ya. Tapi bukan artinya tidak berusaha juga, enggak. Jemaah tabligh kadang-kadang hari-hari duduk di masjid. Iya. Justru tawakal itu ya diantaranya berusaha. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana ya perkara-perkara yang seperti minta ruqyah atau dengan kai itu kan makruh sebenarnya ya.
dengan besi panas, pengobatan besi panas itu makruh ya. Di antaranya juga meningkat pelaksanaan tauhid itu dengan meninggalkan perkara yang makruh. Nah, itu. Tinggalkan perkara yang makruh ya. Apalagi perkara yang haram. Ya. Haram. Iya. Ya kalau kita meyakini hal itu makruh, kemudian akan merusak ibadah kita ya, apalagi itu ya. Tinggalkan. Ya. Seseorang dengan menghisap tentu ya, menghisap kemudian dia dengan menghisap itu dia napasnya ketika baca Quran atau dia ketika azan pendek gitu ya, ya tinggalkan hisap itu ya gitu. Tinggalkan. Hisap rokok. Ya. Ya tanda kutip ya. Karena batuk jadi hirin suara kan. Alas Iya. batuk ngekeh wae berarti itu. Yang apalagi nggak ada faedahnya gitu kan. Hirin ya mengeluarkan duit rokoknya sebatang. Iya. 500. Ya, lumayan itu buat bikin rumah sebenarnya mah. Aduh. Buat Kali bikin rumah buat sepoe 4 batang guys 46.000. Nah, guys tinggal kena mal rokok deui. Apalagi mandom 2.000. Iya. Masih ada hal-hal yang bermanfaat kan. Beli rumah padahal kan bisa. Ya kan kalau sebatangnya rokok berapa itu ya? Kalau dikalikan tuh ya. Ya, dengan ini kan bisa beli rumah sebenarnya. Celengan mah. Iya. Tiap hari, tapi lah kadang-kadang gitu. Nah itulah kawan nafsu ya. Asa gak ngisep teh, asa gak ini ya, asa kurang gitu lah gitu. Habis makan apalagi makan pedes gitu. Kalau gak ngisep teh asa kurang berakal gitu lah itu. Tidak memberi. Padahal justru itulah yang tidak memberi kecerdasan ya, dengan menghisap gitu ya. Justru itu yang tidak memberi kecerdasan. Itu. Asa terhirupnya gitu kalau tidak menghisap gitu. Padahal itu yang banyak menyebabkan penyakit. Nah itu. Itulah guys rezekinya tukang bako. Iya. Petani kalau guys siapa yang mau beli. Nah itulah kalau kurang rasa tawakal mah gitu. Padahal ya rezeki mah Allah yang menentukan tuh ya. Pabrik rokok karyawan kan. Iya. Sekarang misalnya para karyawan yang bekerja di produk-produk yang mendukung Israel, misalnya dia resign karena pekerjaannya mendukung Israel gitu. Ya udah pasti ada rezekinya gitu. Kalau apa ada sih Israel Banyak tuh. Itu kan sudah ada di MUI itu ya, tentang pengharaman produk-produk Israel. Itu ada itu ya di status lah, produk-produk apa aja itu ya. Udah dikeluarkan fatwanya ya oleh MUI ya. Jadi banyak produk-produk alternatif ya gitu. Dan rezeki mah tidak akan berkurang ya. Tadi kan meninggalkan perkara-perkara yang makruh, tetapi dengan pola ruqyah itu juga sebagai ya obat ya. Tapi ada yang lebih utama gitu. Artinya kalau misalnya kita berobat ya nggak masalah juga. Seseorang itu berobat itu juga merupakan ikhtiar ya, ikhtiar untuk sembuh ya dengan berobat diantaranya ya. Tapi bukan satu-satunya kesembuhan itu ya kita cari dengan obat, enggak ya. dari Allah. Dari Allah sembuhan itu kan gitu. Obatannya perantaranya. Ya obat mah perantara, itu mah ikhtiar aja. Bekerja juga cuma ikhtiar, bukan salah satunya kita dengan bekerja di sebuah pabrik atau lembaga misalnya, salah satu saja itu mah salah satu jalan saja, bukan satu-satunya jalan rezeki, bukan ya gitu. Itu juga obat ya, gitu.
Bahkan kan bagaimana Nabi Ayub ya kan, dengan sakit itu kulit ya, sakitnya kulitnya gitu kan, berapa tahun itu? 18 tahun 18 atau 70-an ya, apalagi saya teh puluhan kalau salah ya, puluhan apalagi saya Kulit diasingkan ya aku anak-anaknya. iya. Saya agak lupa, ntar mandi dicek ya. walau Enggak, disayang, masih disayang. Sama istrinya masih disayang. Ada istrinya yang masih sayang, satu-satunya ada, yang ngurus mungkin. ada satu-satunya ada. Tapi bagaimana Nabi Ayub gitu ya, Sabaran ya namanya. sabar, Menguji Allah ya. sabar. Beliau mengatakan anni masaniyadun ya. Saya telah ditimpakan dengan sebuah kemudaratan, dengan sebuah penyakit ya. Wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah penyayang dari semua yang penyayang ya. Kau maha penyayang gitu ya. Luar biasa ya. Itu sifat tawakal. Nah, itu sifat banyak juga yang tentang Nabi Ayub. Berapa tahun nih, lupa lagi saya. Cek dulu. Ujiannya itu. Ini panjang juga ya kisahnya. 18 tahun betul, 18 tahun betul ya. Benar. 18 tahun ya. 18 tahun. Jadi 18 tahun Nabi Ayub dicoba ya, dengan ujian yang luar biasa. Hartanya habis ya. Iya. Hartanya habis. Ditinggalkan kecuali ada satu istrinya yang setia. Ya kita mah kalau baru sakit berapa hari juga ada Udah mengeluh ya. baru menderita ya, sakit sedikit aja udah gitu ya, pusing sedikit aja, padahal nggak seberapa itu ya ujiannya. Nabi Ayub luar biasa ya, 18 tahun tuh ya. Cobanya beratnya diasingkan ke orang lain. Iya. Penyakit yang kulit ya. Iya, nyakit kulit. Yang bau coba. Iya. Namanya kadas kudis. Terus juga saya lupa lagi juga ya, ada salah seorang sahabat yang saya ingat waktu saya juga menderita penyakit kulit ya. Saya ingat ada dia yang harus dibuntungin tuh ya si kakinya itu karena penyakit Ya. Terpaksa harus dibuntungin tuh kakinya. Ya kalau kita yang nggak seberapa kalau sakit kulit yang kita alami gitu ya. Nah itu nilai-nilai yang bisa kita ambil ya. Nah
Nah, dari makna global hadis itu juga, maka tentunya kisah-kisah orang solih itu ya, para sahabat tentunya juga, termasuk juga para nabi, adalah ada ibrah ya li ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir itu ya, yang menggunakan akalnya. Maka nah hadisai yuftaro ya, bukan itu hanyalah perkataan saja, bukan hanya sekedar katanya bukan. Anggapnya gimana sama dengan masa lalu di Al-Quran ya surat. Iya, asatirul awalin ya. Surat itu juga ada, surat Al-Mutaffifin, asatirul awalin. Nah, itu juga bagaimana banyak sekali tentunya pelajaran yang bisa kita ambil ya. Dan tentunya apa yang saya jelaskan di sini itu mungkin masih banyak yang harus kita kaji lagi nanti ya, secara dalam ya gitu. Kemudian juga hadis itu, dalam hadis ya yang dikisahkan itu terdapat penjelasan tentang makna pelaksanaan tauhid dan belasan terhadap orang yang melaksanakannya. Bahwasanya pelaksanaan tauhid, karena ada 3 ya keadaan orang mukmin itu ya. Ada yang zalimun li nafsih ya, dia itu melakukan dosa ya, melakukan berbagai kemaksiatan ya, itu zalimun li nafsih ya. Ada yang dia muktasid, dia pertengahan, dia melaksanakan perkara yang wajib tapi masih ya melaksanakan dosa juga, masih terkadang juga dia tidak meninggalkan perkara yang makruh. Yang ngomongkan batur ini susah ya. Ya itu susah itu. Kayak kelihatan nggak dosa tapi. Iya. Ada sabikun bil khairat biidznillah. Orang-orang yang berlomba-lomba ya, dalam kebaikan. Nah itu, ini derajat yang paling tinggi ya. Dia bukan hanya melaksanakan yang wajib, tapi dia juga melengkapi dengan yang sunnahnya. Dia tinggalkan yang haram, tinggalkan juga yang makruh. Bahkan dia juga beberapa kesempatan meninggalkan banyak ya perkara yang mubah ya, gitu. Ya. Walaupun ya perkara mubah itu ya nggak dosa sebenarnya, kan nggak dosa, tetapi ya dia tinggalkan karena dia khawatir akan keimanannya ya gitu. Ya dengan internet ya orang kan bisa ya, dengan internet bisa tersusupi atau terhasut bagaimana lah gitu kan ada juga itu yang seperti itu ya, viralkan ya melihat sesuatu yang tidak pantas dan sebagainya, bisa aja itu yang itu dengan internet ya gitu. Hanya saja memang banyak juga ya, banyak jalan yang bisa kita ambil juga lewat internet, juga dengan dakwah, dengan murotal juga kan bisa di sana di internet kan, di download ya gitu. Tapi banyak juga ya, misalnya mereka yang meninggalkan ya nggak masalah gitu,
Nah, atau hakikatnya juga misalnya mereka ada yang punya kapasitas, punya keilmuan, ada keutamaan juga ya terjun dunia politik ya. Tapi misalnya mereka yang nggak punya kapasitas ya, nggak punya kapasitas ya, khawatir itu akan menjerumuskannya ya, jangan terjun ya. Pelajaran agama mau dihapus. Iya, banyak lah dengan politik kadang ini. Habis ini Megawati pesantren nggak berdiri di Indonesia, aduh. Tapi ya banyak juga kan wasilah politik juga. Abang guys ini. Iya. Ya wasilah politik juga banyak yang sebenarnya kan dengan wasilah politik itu juga ya bisa terlaksana ya apa syariat Islam juga ya. Tapi ya tentunya kalau kita nggak punya kapasitasnya ya jangan terjun lah gitu, bahaya lah gitu ya, bahaya. Karena ya bisa jadi justru ketika ya jangankan orang-orang yang bodoh tuh ya, yang terjun sekarang di dunia politik, orang-orang yang alim saja gitu ya, ketika digoda dengan uang, apalagi digoda dengan wanita, udah itu mah Kita budaya yang paling berat. Iya. Itu aduh butuh kermu di anu. Iya. Digoda dengan jabatan udah makanya ini jabatan tuh ya luar biasa. Nanti ini yang paling disesali gitu ya di hari kiamat itu, jabatan. Iya, orang yang kelihatannya alim, hafalannya bagus ya, tapi kalau sudah digoda dengan jabatan, dengan uang, udah tidak menutup kemungkinan mempengaruhi deui gitu. Iya. Tidak menutup kemungkinan dia korupsi dan sebagainya, luar biasa. Makanya ini dunia politik itu ya, itu kan sesuatu yang bisa jadi mubah juga, tapi ketika nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan ya janganlah gitu. Apalagi ketika itu juga ya bakal ya dengan terjun dunia politik misalnya kita lupa terhadap sahabat kita yang membutuhkan, lupa terhadap mereka yang setiap harinya bersengkrama dengan kita ya, lupa orang lain, lupa orang miskin, lupa. Karena itu pula ya dunia politik malah luar biasa fitnahnya itu. Itu ya. Kan harta tahta wanita kan. Ya. Tambah kuota ya. Besar. Ya tambah kuota dan sebagainya itu ya, luar biasa fitnahnya juga ya. Ada 1:30 ya. Kita lagi ya. Insyaallah nanti besok kita lanjut lagi seputar perkara-perkara keimanan ya. Itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti bagaimana faedah hadis, insyaallah kita akan bahas ya. Kalau fikum wala minkum rabbana atina rabbana atina wa ya Allah sudah rabbana hablana dan zuriyatina ajal. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.